pagi. Perkenalkan, nama saya Gracia Wiwi Ivandil Takaib, biasa dipanggil Cia. Saya dari SMK Santo Agustinus Ketemananu, kelas 10 jurusan perawat. Di sini saya akan melakukan tutorial cara pemasangan infus. Sebelum saya melakukan tutorial cara pemasangan infus, saya akan menjelaskan beberapa alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan tindakan pemasangan infus. Yang infus ini digunakan untuk menggantungkan cairan infus. Infus set ini digunakan untuk mengalirkan cairan infus. Aboket ini digunakan untuk memasukkan obat ke pembuluh darah atau vena. Kasa ini digunakan untuk menutupi luka. Bag ini digunakan untuk menyimpan alat-alat yang bersih atau steril. Bengkok ini digunakan untuk menyimpan alat-alat yang terinfeksi. Antiseptik ini digunakan untuk mengoleskan pada bagian yang akan disuntik. Cairan infus ini digunakan sebagai pengganti makanan dan minuman. Perlak ini digunakan agar pasien tidak terkena cairan atau darah. Tourniquet ini digunakan untuk membendung vena. Gunting plester ini digunakan untuk menggunting plester. Masker dan handscoon ini digunakan perawat agar tidak terinfeksi. Buku dan pulpen ini digunakan untuk mencatat hasil dokumentasi. Baik teman-teman, inilah alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan tindakan pemasangan infus. Kita langsung saja ke tahap kerjanya ya teman-teman. Langkah pertama, mengkaji pasien. Halo Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Cia yang bertugas hari ini. Di sini saya akan melakukan tindakan pemasangan infus. Tindakan pemasangan infus ini dilakukan untuk membantu mengobati kondisi pasien dengan cara memberikan cairan tambahan yang mengandung komponen-komponen tertentu yang dibutuhkan tubuh secara terus-menerus. Tujuan dari pemasangan infus ini yaitu untuk mempertahankan atau menggantikan cairan tubuh yang mengandung air, vitamin, lemak, protein, dan kalori. Apakah Ibu bersedia untuk melakukan pemasangan infus ini? Nama Ibu siapa? Ibu tinggal di mana? Umur Ibu berapa? Baik, setelah mengkaji pasien, langkah selanjutnya mencuci tangan dengan menggunakan 6 langkah mencuci tangan. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima, dan langkah keenam. Baik teman-teman, setelah saya mencuci tangan, langkah selanjutnya saya akan menggunakan handscoon dan masker agar tidak terkena infeksi. Maaf ya teman-teman, di sini saya tidak menggunakan masker agar saya dapat berbicara dengan suara yang jelas. Setelah saya menggunakan handscoon, kita masuk ke tahap kerja.
sini menggunakan tiang infus untuk menggantungkan cairan infus dan menyambungkan infuset dengan cairan infus. Langkah selanjutnya, mengalirkan cairan infus. Selanjutnya, meletakkan perlak di atas tangan pasien sehingga tidak terkena cairan atau darah. Permisi, Bu. Langkah selanjutnya, menggunakan tourniquet untuk membendung vena. Permisi, Ibu. Tangan Ibu dikepal. Dan menggunakan antiseptik untuk mencari pembuluh darah atau vena dengan cara mengoleskan dari dalam keluar untuk mencari pembuluh darah atau vena. Langkah selanjutnya, menggunakan aboket, lalu tusukkan aboket ke pembuluh darah atau vena yang telah ditemukan. Permisi Ibu, saya suntik sebentar. Semakin masuk aboket, jarum semakin keluar. Apabila terdapat darah yang keluar, berarti aboket sudah masuk ke dalam tubuh pasien. Selanjutnya, sambungkan aboket dengan selang infus. Tangan Ibu diluruskan. Langkah selanjutnya, membuka tourniquet dari tangan pasien. Permisi Ibu. Langkah selanjutnya, menggunakan plester untuk memplester aboket sehingga aboket ini tidak mudah jatuh atau tidak mudah terlepas. Setelah menggunakan plester, menggunakan kasa untuk menutupi bagian yang luka. Setelah menggunakan kasa, menggunakan plester untuk memplester kasa sehingga kasa tidak mudah jatuh atau tidak mudah terlepas. Langkah selanjutnya, mengambil perlak. Langkah selanjutnya, mengalirkan cairan infus sesuai dengan dosis atau permintaan yang diberikan oleh dokter. Langkah selanjutnya, mengevaluasi hasil tindakan pemasangan infus dengan pasien.
Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan tindakan pemasangan infus ini? Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Selamat siang. Langkah selanjutnya, membereskan alat-alat dan melepaskan handphone. Dan selanjutnya mencuci tangan dengan menggunakan 6 langkah mencuci tangan. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima, dan langkah keenam. Langkah selanjutnya, mendokumentasi hasil tindakan pemasangan infus dan buku dokumentasi hasil pemasangan infus diantar ke ruang perawat. Teman-teman, inilah hasil tutorial cara pemasangan infus telah selesai. Semoga bermanfaat. Selamat siang teman-teman.